di mana tadi pagi hari oleh Pak Laswardi sudah disampaikan keselamatan konstruksi itu apa sih? Peraturannya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Semua tadi itu bisa kita kerjakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, tidak ada kecelakaan di tempat kerja kalau kita betul-betul memahami keselamatan dan kesehatan konstruksinya dengan pengetahuan dasarnya. Baik, apa-apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Yaitu ada 11 ya, 11 materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tentang pertama, latar belakang kecelakaan konstruksi yang sementara ini sangat banyak sekali, ya, terutama tahun 2017 sampai 2018, ya, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun. Yang kedua adalah tentang sasaran keselamatan konstruksi. Diharapkan setiap proyek konstruksi itu nanti mempunyai sasaran di dalam rancangan atau rencana keselamatan konstruksinya. Ketiga adalah konsep keselamatan konstruksi. Ya, nanti akan saya jelaskan. Saya akan bacakan saja, mempersingkat waktu. Memahami tujuan lambang-lambang K3 konstruksi, lambang-lambang K3 ini ada di Undang-Undang Nomor 1 1970. Tentunya memang harus selalu disosialisasikan. Nomor 5 adalah pendekatan dan pengertian keselamatan konstruksi. Ya, meskipun tadi oleh Pak Laswardi sudah dijelaskan, saya memberikan tambahan-tambahan informasinya lagi. Keenam adalah pengertian dan bahaya. Pengertian bahaya. Apa sih bahaya ini? Yang mengakibatkan kecelakaan, yang sejatinya kecelakaan itu mestinya bisa kita kendalikan. Selanjutnya adalah pencegahan kecelakaan. Ya, pencegahan kecelakaan konstruksi, terus ada definisinya, accident itu apa, akibat kecelakaan itu seperti apa. Memahami induction, atau setiap proyek konstruksi harus atau sekarang wajib melakukan safety induction. Ya, nanti saya jelaskan. Terus kita lanjutkan dengan komunikasi keselamatan konstruksi. Tadi juga oleh Pak Laswardi sudah disinggung apa sih safety talk, apa sih TBM atau yang disebut dengan toolbox meeting. Wajib enggakkah itu? Seperti apa? Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang tidak kalah penting lagi dan proyek konstruksi harus lakukan, yaitu 5 elemen keselamatan konstruksi yang ada di Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Akhirnya kita akan selesaikan materi ini dengan membahas alat pelindung diri dan alat perlengkapan kerja atau alat pelindungan kerja. Itulah materi yang kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Baik, apa sih tujuannya dari kita melakukan pelatihan-pelatihan semacam ini? Pertama, diharapkan para peserta, baik mahasiswa yang menyelesaikan semester akhir maupun yang baru lulus, maupun para praktisi yang sudah melaksanakan semua ini, dan termasuk rekan-rekan dosen, ya, mudah-mudahan bisa memahami semua apa yang dimaksud dengan keselamatan konstruksi. Kedua, memahami bahaya dan kecelakaan konstruksi, ya, yang dimaksud dengan bahaya itu seperti apa, ya, dan kecelakaan-kecelakaan konstruksi itu seperti apa, yang kemarin tahun-tahun yang lalu banyak sekali terjadi pada proyek-proyek infrastruktur. Yang ketiga adalah memahami penggunaan alat-alat pelindung diri. Ya, ini perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa terutama kalau sudah pakai helm dan sepatu sudah berK3. Bukan, masih sangat kurang sekali itu. Masih sangat kurang sekali. Sehingga pengetahuan dasar itu
menjadi penting, menjadi landasan dari semua keilmuan K3 yang harus dipahami. Yang keempat, yaitu mampu melakukan komunikasi dan koordinasi. Tadi Pak Laswardi sudah sampaikan juga di pagi hari, bagaimana sistem komunikasi organisasi yang ada di proyek, ya, apa itu yang disebut dengan P2K3, sudah banyak ditanyakan, apa yang lagi yang disebut dengan unit keselamatan konstruksi, apa bedanya dengan direktur K3, ya. Nah, itu semua harus dikomunikasikan, harus dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Ya, tujuan yang terakhir adalah harus bisa memahami betul-betul 5 elemen dan strategi keselamatan konstruksi ini. Apa sih yang melatar belakangi Bapak Ibu semuanya? Ya, yang melatar belakangi antara lain adanya suatu keinginan kita mendapatkan accident free, ya. Keinginan betul-betul untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Sejatinya tidak boleh satu orang pun celaka di dalam proyek, ya, apalagi sampai meninggal dunia. Termasuk sekarang ini, ya, adanya wabah COVID-19, ya, itu juga menjadi tanggung jawab dari pengurus suatu proyek. Yang kedua adalah kita ingin mendapatkan business instruction, ya, keinginan untuk terhindar dari kerugian materi, ya, akibat kecelakaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, apabila terjadi kecelakaan suatu proyek, ruginya, ya, sangat besar, baik finansial, baik citra daripada perusahaan, baik masyarakat, ya, dan bisa terhenti semua itu proyek itu. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya awareness ini, kita peduli semua dan kita sadar semua bahwa K3 itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. K3 itu tidak tergantung dari besar kecilnya biaya, ya. K3 itu memang, ya, artinya harus diusahakan kecelakaan itu sejatinya bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah compliance with law, ya, yaitu memenuhi ketentuan hukum. Yang tadi pagi kalau ikut, ya, para peserta ini luar biasa Pak Laswardi sudah jelaskan sangat-sangat detail, ya. Dan itu pun baru berkisar di aturan-aturan undang-undang yang terkait dengan konstruksi PUPR, ya Bapak Ibu, ya. Padahal peraturan atau undang-undang aturan yang terkait dengan K3 itu banyak sekali di Indonesia itu aturannya, ya. Bapak Ibu bekerja dengan listrik, ada aturan K3 listriknya. Bapak Ibu bekerja dengan perancah scaffolding, ada aturannya. Bapak Ibu bekerja dengan alat-alat berat, ada aturannya. Bapak Ibu melakukan pertolongan pertama, ada aturannya. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan kerja, ada aturannya, harus lapor. Luar biasa. Aturan di Indonesia itu sangat-sangat lengkap. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memenuhi ketentuan hukum tadi. Terakhir adalah terkait dengan customer satisfaction, ya. Desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ternyata di sana juga melibatkan masyarakat. Jadi tidak bisa sekarang kita melaksanakan pekerjaan saja itu sendiri. Kita harus ikut aturan-aturannya. Sehingga masyarakat itu di tempat kerja yang ada konstruksinya itu bisa terlindungi sesuai dengan tujuannya nanti bahwa
keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 1 1970 itu melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melindungi orang lain di sekitar tempat kerja, menjamin proses produksi secara aman dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan masih fokus ya dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Sasaran keselamatan konstruksi itu tadi sedikit sudah saya singgung, ya. Di dalam sasaran keselamatan konstruksi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019, pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal, ya, termasuk masyarakat di sekitar. Misalnya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang baru lulus juga, ya, berada di lingkungan kerja, proyek, contohnya proyek jalan raya, ya. Proyek itu tentunya sangat panjang, nggak ada proyek jalan raya itu pendek 10 meter, nggak ada. Puluhan kilometer. Apa artinya? Sepanjang 10 kilometer lebih itu, sepanjang proyek itu, harus tetap terjaga, tidak boleh ada satupun kecelakaan kerja, baik yang menimpa pekerja itu sendiri maupun orang lain. Tidak ada alasan, tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1970 bahwa setiap ada kecelakaan kerja di tempat kerja adalah tanggung jawab pengurus seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Laswardi tadi pagi. Yang kedua sasarannya adalah menjamin setiap material, ya, material konstruksi itu luar biasa, mulai dari yang bentuknya bubuk, bentuknya air, ya, cair, gas, padat, dan sebagainya, mulai dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar, ya, seperti contoh, ya, ukuran kecil itu seperti paku plafon, itu sangat kecil, ya. Tapi kalau kejatuhan paku plafon 1 kilo, 5 kilo dari atas plafon, ya luar biasa. Apalagi kalau kejatuhan apa? Paku bumi. Paku bumi apa? Paku bumi adalah tiang pancang. Wah, luar biasa itu. Jangan sampai terjadi. Ya. Sasaran yang terakhir adalah menjamin proses konstruksi berjalan secara lancar. Ya. Tidak ada hambatan-hambatan, lancar terus, sehingga produktivitasnya, progres-progresnya tercapai sesuai dengan rencana progres di time schedule. Baik, para pendengar, adik-adik mahasiswa, yang fresh graduate juga, para praktisi dan para dosen yang mengikuti, ya, kita harus tahu ya konsep-konsep dari keselamatan konstruksi ini. Tentunya kita harus tahu persis sumber informasi yang menjadikan potensi bahaya, sehingga kita bisa mengendalikan, sehingga kita bisa menganalisis dengan manajemen risikonya, bisa melakukan identifikasi, bisa melakukan analisisnya, dan bisa mengendalikan sehingga sasaran dan program-program itu bisa tercapai untuk mendapatkan rasa yang aman. Apa sumber informasi yang didapatkan? Pertama harus mengenal dulu jenis pekerjaannya. Bapak Ibu tahu, adik-adik mahasiswa tahu, jenis pekerjaan itu dimulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan serah terima. Ya. Dan itu bisa dilihat sumber informasinya mulai dari dokumen kontrak, ya,
ada juga dari BQ-nya, ya. Dari BQ kita bisa tahu, dari spek teknisnya pun kita juga tahu apa saja jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan di dalam bill of quantity itu kadang-kadang ya ada suatu pekerjaannya tapi tidak ada di dalam daftarnya, ya. Karena apa? Di dalam bill of quantity yang kita singkat biasanya dengan BQ, ya, itu biasanya adalah pekerjaan yang terpasang, ya. Nah, padahal yang namanya risiko, potensi bahaya, itu ada di dalam uraian-uraian pekerjaan tersebut. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah, misalnya kita mau melakukan pekerjaan pengecoran beton, baik di ketinggian maupun di dalam kedalaman tanah. Apa yang tidak terlihat di dalam BQ? Yaitu adanya pekerjaan scaffolding, ya, pekerjaan formwork atau acuan perancah. Itu tidak ada di dalam BQ. Maka kita harus pandai melakukan yang disebut dengan WBS, Work Breakdown Structure. Disitulah kita uraikan kerjaan itu, kita temukan identifikasi daripada bahaya atau hazardnya. Ya, untuk kita bisa lakukan analisis, ya, sehingga nanti kita dapatkan suatu program pengendalian potensi bahaya. Nah, untuk melaksanakan itu perlu adanya prosedur kerja. Ya, prosedur kerja itu tidak boleh sakara PDI juga. Kita harus memahami syarat-syarat K3. Antara lain, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aswardi, peraturan yang terkait dengan K3. Kita gunakan semuanya konsep-konsep K3 untuk melakukan pengendalian bahayanya atau pengendalian risiko bahayanya. Ya. Nah, umum dari zat IPR dan risikonya, ya, pengendalian risiko tapi di tempat baik di konstruksi, di pabrik, maupun kegiatan yang lain. Selalu yang saya dapatkan, mesti pengendaliannya langsung APD. Nah, inilah yang menjadikan kesalahan atau mungkin ketidaktahuan, sehingga bisa terjadi kecelakaan kerja. Pengendalian hierarkinya adalah bagaimana kegiatan itu dalam pengendalian potensi bahayanya kita lakukan eliminasi dulu. Bisa nggak dieliminasi potensi bahaya dan risikonya itu? Kedua adalah melakukan substitusi. Apa yang bisa kita substitusikan sehingga potensi bahaya tadi bisa dihilangkan atau diminimalisasi. Kalau itu pun toh nggak bisa, kedua tahapan tadi, lakukanlah yang disebut dengan rekayasa teknik atau rekayasa engineering. Contohnya apa itu? Misalnya kita harus menggunakan scaffolding, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita lakukan rekayasa teknik tadi, itu mestinya diikuti dengan pengendalian administrasi, ya. Ikuti pengendalian administrasinya. Contohnya apa? Apakah para pekerja kita sudah memiliki SIO buat para operator, surat izin operasinya. Apakah peralatan-peralatan kita yang kita gunakan sudah mendapatkan SILO, surat izin layak operasinya. Ya.
apakah lokasi sudah dilakukan pengukuran, dan sebagainya. Itu semuanya adalah pengenalan administrasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tentunya perlu dilakukan inspeksi. Ya, inspeksi penting, sehingga apa yang menjadi program akan itu sesuai atau tidak pelaksanaannya. Ya, dan itu menjadi pengawasan yang bisa meminimalisasi kecelakaan kerja. Tentunya itu semuanya harus dilakukan didasari dengan undang-undang, peraturan, dan standar. Sehingga hasrat kita untuk mendapatkan safe project execution, mendapatkan kondisi yang aman ini bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, tentunya kita tahu ya, tujuan K3 secara umum itu apa sih di dalam pengetahuan dasar ini? Outcome-nya adalah proses produksi yang lancar. Proses di Budiar. Sehingga selalu tangan satunya harus pegangan terus supaya dia tidak jatuh. Ujung-ujungnya apa? Produktivitasnya menurun. Nah, dengan kita memahami pengetahuan dasar K3 ini dan kita bisa terapkan, maka diharapkan produktivitasnya meningkat. Dan tentunya imbasnya adalah kesejahteraan para pekerja juga meningkat. Ya, karena apalagi kalau harus diopnam mingguan, nah produktivitasnya bisa meningkat, progresnya meningkat, proyek cara lancar, sesuai progres, ya. Nah, itulah harapannya. Ya, kalau dilihat di dalam layar, seperti tadi yang saya sampaikan, karena dari alat pertukangan sampai alat-alat berat, ya, bulldozer, eskavator, wheel loader, ya, tower crane, ya, passenger hoist dan sebagainya, ya, itu harus dijamin semuanya. Contoh yang lain apa? Yaitu material tadi. Ya, materialnya tadi sudah saya sampaikan, ya, bentuknya macam-macam, ya, ukurannya macam-macam, ya, sifatnya daripada material juga macam-macam, ya. Itu semua harus dipakai secara aman dan efisien. Ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan secara lancar, ya. Diharapkan step by step, ya, dari setiap langkah kerja, setiap kegiatan, dari kegiatan satu sampai kegiatan yang lain itu harus aman. Oleh sebab itu, ya, di Permen 21 tahun 2019 dari Kementerian PUPR mewajibkan adanya diterbitkannya surat izin kerja setiap tahapan pekerjaan. Baik, Bapak Ibu pendengar semuanya, pemirsa, ya, di kegiatan pengabdian masyarakat A2K4 ini, ya. Mudah-mudahan dengan saya tampilkan lambang K3 ini, ya,
sampai ke dalam pikiran kita, sampai ke dalam hati kita. Ya, kita sering tahu gambar roda gigi warna hijau, ada cross-nya dan di latar belakangnya warna merah. Itu adalah lambang daripada keselamatan kerja. Dan ini harus kita mulai sosialisasikan. Bila perlu benderanya K3 juga harus ada di dalam proyek. Ya, sepertinya itu wajib. Oleh sebab itu, kita harus tahu daripada tadi, yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang biasa sebut PAK, penyakit akibat kerja. Termasuk sekarang ini, ya, proyek-proyek yang dilanda kena wabah COVID-19 itu bagaimana? Itu sudah menjadi perhatian tentunya dan menjadi program supaya pekerja kita tidak terkena itu. Selanjutnya, arti daripada roda gigi. Tentunya sudah banyak yang tahu lah. Roda gigi itu mencerminkan jumlahnya adalah 11, ya, seperti jumlah bab yang ada di Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Sedangkan artinya sendiri adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Bagaimana implementasinya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang biasa Bapak Ibu laksanakan di proyek, mungkin adik-adik mahasiswa masih belum tahu nih, atau mungkin yang sudah pernah PKL, mereka selalu lakukan yang namanya safety morning. Ya, pagi-pagi mereka harus apel, mereka harus melakukan yel-yel, ya, untuk dicek kesegaran jasmani dan rohaninya. Ya, itulah untuk pengendalian. Selanjutnya adalah arti makna warna putih. Artinya para pekerja, baik di konstruksi maupun di kegiatan yang lain, itu harus dalam kondisi yang jiwa bersih, ya, jiwa suci, ya, sehingga bekerja itu dengan motivasi yang tinggi. Selanjutnya adalah arti warna hijau, berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Itu harapannya, sehingga semua kalau melihat lambang ini, ingat anak istri di rumah, ingin selamat, ya, dan ingin sejahtera. Arti 11 jumlah roda gigi tadi sudah saya sampaikan. Ya, sebetulnya kalau mau dikupas lebih lanjut, di dalamnya itu terdiri dari 18 pasal. Monggo, silakan dibuka. Ya, bahkan ada ketentuan setiap kegiatan, baik proyek, konstruksi, dan sebagainya, itu ada kewajiban Undang-Undang Nomor 1 1970 itu harus di-print dengan ukuran A1 atau bila perlu A0 di figura, ditempatkan di depan proyek atau di depan kantor, sehingga semua bisa membaca. Nah, pendekatan untuk keselamatan konstruksi ini, termasuk pengertiannya, itu bisa dikelompokkan ada 5. Ya, pertama adalah pendekatan filosofinya. Apa itu? Yaitu upaya, pemikiran, dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Ini filosofinya, sangat mendalam. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita semua. Kedua adalah pendekatan hukum. Ya, saya nggak usah banyak sampaikan. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Laswardi. Ya, intinya kita di dalam pekerjaan konstruksi ini harus menerapkan Permen PU nomor 21 tahun 2019.
tentang pedoman SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ya, tentunya di dalamnya terkait dengan peraturan undang-undang yang lain. Ya, kita juga tidak bisa meninggalkan aturan-aturan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Sebagai contoh adalah tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ya, para praktisi, tentunya proyek tidak akan jadi tanpa tenaga kerja. Pasti menggunakan tenaga kerja. Ada di wilayah mana? Ada di wilayahnya Kementerian Tenaga Kerja. Bapak Ibu menggunakan alat, Bapak Ibu menggunakan material, Bapak Ibu proyeknya berada di lokasi tertentu, bisa di atas tanah, di dalam tanah, di atas air, ya, bahkan di atas laut sekarang juga ada, di dalam laut pun juga ada. Itu semuanya ada peraturan perundang-undangannya. Namun setiap kali melaksanakan kegiatan apapun, itu peraturan perundang-undangnya digunakan. Saya sarankan Bapak Ibu, kalau bila perlu, buku peraturan yang terkait dengan hukum, ya, itu ada di setiap meja rapat, baik di kantor maupun di proyek. Usahakan 5-10 menit sebelum membahas yang lain, bahas dulu lah hukum ini yang terkait dengan tentunya kekhususan di sini adalah keselamatan dan kesehatan kerjanya. Selanjutnya adalah yang mendasari dari keilmuan. Ya, keilmuan K3 luar biasa Bapak Ibu. Ya, tadi pagi aja baru segelintir itu yang disampaikan. Keilmuan K3 luar biasa, sesuai dengan perkembangan teknologi. Bahkan sekarang ini K3 menjadi profesi. Terbukti di Kementerian BUMN, karya-karya, itu sudah ada Direktur K3. Ya. Bahkan di Permen 21 PUPR wajib ada UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Ya. Keilmuannya harus terus ditambah, ya. Dan kita siap-siap juga harus bagaimana masuk ke dalam dunia digitalisasi. Alhamdulillah A2K4 sudah mulai, ya, termasuk seperti ini, ya, elektronik, ya, wajib, ya, supaya tidak ketinggalan. Kalau Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa mau melanjutkan kuliahnya, ada yang menyelenggarakan S2 tentang keselamatan konstruksinya, ada juga bidang-bidang atau tempat pelatihan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar helm dan sepatu. Aku semua. Termasuk, ya. Kita tinggal 5 menit lagi, Pak. Baik. Terus kemanusiaan, ya, K3 merupakan hak asasi dan ekonomi tentunya menjaga kerugian. Baik Bapak Ibu, bahaya itu apa sih? Yaitu ada segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera ataupun kerugian. Bahaya ini saya coba tampilkan Pak Denny ya, supaya memberi gambaran, yaitu sedikit filmnya. Bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Baik Bapak Ibu, ini video ya, videonya ya. Nah, orang sudah terbiasa, ternyata juga bisa terjadi kecelakaan kerja, ya. Makanya pengetahuan K3 itu menjadi penting, ya. Orang-orang ini sudah terbiasa di kerjaan konstruksi. Inilah karena adanya unsafe condition dan unsafe action, ya. Ya. Dan juga jangan disepelekan, para pekerja itu ya aksesnya lewat tangga. Tangga ini luar biasa.
dari hasil penelitian tangga penyumbang terbanyak kecelakaan kerja. Ya, naik tangga harus 3 kontak yang harus dipenuhi. Tidak boleh membawa beban. 3 kontak tuh kaki menginjak, tangan satu masih berpegangan. Nah, ini akibatnya lah kalau membawa beban tidak terkonsentrasi dan akhirnya jatuh. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa saya sudahi ininya filmnya. Ya, saya akan kembali lagi ke maaf ya. Oke, baik Pak Denny, kita lanjutkan sedikit lagi Pak Denny ya. Ya, itulah konsep daripada bahaya. Ya, nah di dalam bahaya itu ada jenis-jenis bahayanya. Secara singkat adalah ada jenis bahaya mekanik, bisa benda bergerak, benda di jenis bahaya yang lain adalah benda fisik, ya, itu ada cahaya, kebisingan, suhu dan sebagainya. Ada bahaya aliran listrik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologis, ada ergonomik, ada psikologis. Ya, kalau dikerucutkan di dalam jenis bahaya itu di dalam bahaya konstruksi ya, ada di dalamnya adalah bahaya physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, psikologi hazard, biological hazard, dan ergonomik. Apa sih artinya aman? Aman yaitu bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut. Ya, kondisi berbahaya apabila terjadi kecelakaan bisa dilihat di dalam SK Dirjen Binawas nomor 84 tahun 1998, wajib dilaporkan. Nah, kegiatan tersebut kecelakaannya sudah digolong-golongkan mulai dari kelompok D1 sampai D12. Ya, sedangkan tindakan yang berbahaya masih di dalam SK Dirjen Binawas ini itu tindakan berbahaya digolongkan menjadi 10, mulai dari E1 sampai E10. Ya, nanti bisa dilihat di dalam slide-nya. Teori kecelakaan itu karena ada accident performance theory, ada tujuannya ya untuk mendapatkan kebebasan ya bagi para pekerja, dan adjustment stress theory. Terdapat faktor negatif dalam lingkungan kerja baik internal maupun eksternal. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi karena adanya kelalaian pertama dan pengawasan. Baik, Pak Denny, sedikit lagi, tidak dilibatkan tenaga ahli, ya itu menjadi banyak kecelakaan. Penerapan SKMKK yang tidak berjalan dengan baik, tidak konsisten, dan melanggar. Baik para peserta, ini ada teori-teori tinggi pagi hari antara 5 sampai 10 menit oleh kelompok kerja yang terkait. Ya. Begitu Bapak Ibu semuanya, dan inilah 5 elemen keselamatan konstruksi. Ya, ada step 1, step 2, step 3, step 4 yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Laswardi. Saya tidak mengulang lagi karena waktunya sangat singkat. Dan terakhir adalah APD. Ya, APD ini ya mulai dari helm sampai sepatu. Tentunya APD bukan segala-galanya. APD hanya digunakan sesuai dengan potensi bahayanya, sesuai dengan pengendalian risiko. Saya rasa itu Pak Denny. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para pendengar, peserta awareness ini.
Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan monggo, akan dipandu oleh Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak. Ya. Suaranya berdengung Pak. Dikecilin yang Oh, sana. Oke. baik, sudah nggak ada. Di stop dulu share screen-nya. Iya. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu semua ajukan ke kita, tapi sebelumnya kami akan informasikan dulu bahwasannya ini banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, Pak, ambil sertifikatnya di mana nih nanti ya, teman-teman. Dari tadi nanya ini mulu. Ini saya sudah share dulu ya dari awal biar teman-teman tahu dulu ya. Ini silakan dipoto Pak kalau Bapak Ibu semua pengen ambil sertifikat sama modul online-nya. Silakan menghubungin sesuai dengan DPW-nya masing-masing. Nah, ini saya dapat info dari asosiasi, nanti kalau misalkan di daerahnya belum ada nama asosiasinya, silakan ke DKI aja, ke Bu Titi atau Pak Madi. Oke, saya buka pertanyaan langsung ke yang punya acara ini, Pak Irfa. Pak Irfa, saya buka dulu Pak Irfa. Pak Irfa nggak ada lagi nih. Pak Irfa Kodri. Udah kabur dia. Oke, pertanyaan langsung ke Pak Faikun nih. Apa yang dilakukan saat tool meeting? Oh, toolbox meeting, Pak. Apa yang saat... Oke, Pak. Gitu, Pak. Itu dulu, Pak. Silakan, Pak. Dari Pak Aris Munandar, Pak. Ya, singkat dulu. Baik, Pak Denny, terima kasih. Pak Aris Munandar, bagaimana kondisi? Sehat? Ya, tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan pada kegiatan TPM, ya, atau toolbox meeting. Toolbox meeting sudah umum dilakukan di proyek, bahkan ini menjadi kewajiban setiap kali kegiatan yang berisiko tinggi, ya, akan dilaksanakan pagi hari selalu dilakukan TPM. Siapa pesertanya? Adalah semua stakeholder yang terkait, mulai dari pengawasnya, mandor, tukangnya, pekerjanya, dan apa saja yang harus dilakukan. Yang dilakukan adalah menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaannya dan menyampaikan identifikasi potensi bahaya dan pengendaliannya. Oleh sebab itu, pada saat TPM tadi, ya Pak Aris, harus juga disiapkan form TPM. Nah, form TPM itu harus ditandatangani oleh seluruh peserta yang ikut TPM. Dan formulir ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Laswardi, harus menjadi bagian laporan harian, laporan mingguan, bahkan laporan bulanan sebagai tahapan untuk laporan penerapan keselamatan konstruksinya. Demikian, Pak Aris, mudah-mudahan bisa memenuhi jawaban yang ditanyakan. Terima kasih. Boleh lanjut yang lain, Pak Denny? Kita langsung buka. Pak, suaranya berdengung. Matikan suaranya. Oke. Ini langsung dari Pak Nasirman, saya buka pembicaraan. Pak Nasirman, silakan. Pak Nasirman. Ini anggota kita juga nih. Ini pengurus, Pak ya. Pak Nasirman dari Sumatera Barat ini. Pak Nasirman, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Nasirman, kita buka ke Pak Edison Manurung. Pak Edison. Halo Pak Edison. Halo. Atau
pada lahir. Dua, mang kita mau cek nya kat setu Indonesia akan Di Jakarta. Jakarta, Pak. Baik. Hah? Jakarta. Tadi Ya. pagi ikut section pertama nggak, Pak Edison? Sesi pertama saya kebetulan di Sidik PII, Pak. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Edison. Itu pertanyaannya yang kaitan peraturan undang-undang sebetulnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya di section pertama, Pak. Ya. Jadi kalau terkait kenapa kok Undang-Undang Nomor 1 sampai sekarang masih dipertahankan. Sebetulnya memang sebagian besar menurut saya ya, tadi katanya Pak Edison menanya saya, itu masih relevan. Ya. Yang tidak relevan adalah sanksinya. Sanksinya. Ya. Untuk melakukan peraturan perubahan undang-undang, tentunya masyarakat boleh usulkan lah ya melalui dewan kita ya. Kalau setiap masyarakat mengusulkan tentunya itu akan didengar oleh para dewan kita. Sehingga perlu ditinjau ulang sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang ini sudah sangat banyak dan mengakomodir baik teknologi, ya, sosial, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tentang kaitannya ketiga konstruksi itu, ya, dampaknya terhadap COVID-19 ini, ya. Jelas tadi dikatakan sesuai dengan pengetahuan dasar, di konstruksi pun juga tetap tidak boleh terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di dalam proyek. Ya. Tadi juga sudah banyak dibahas oleh Pak Laswardi. Tetap tidak boleh. Ya. Nah, karena ini wabah dan itu juga berdampak pada para pekerja kita, perusahaan atau proyek ya atau penyedia jasa dalam hal ini adalah kontraktor tentunya harus melakukan upaya pengendalian supaya tetap para pekerja konstruksi itu dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya. Silakan itu dimasukkan di dalam iradisi atau IBPPR sehingga nanti didapatkan suatu analisis dan dapatlah suatu sasaran dan program. Nah itulah Pak yang bisa saya sampaikan sehingga tetap semua kecelakaan kerja yang terjadi dan penyakit akibat kerja yang terjadi di proyek sesuai peraturan itu adalah tanggung jawab pengurus. Itu yang harus dipahami. Terima kasih, saya rasa itu Pak Denny. Oke, Pak Kusumo. Ya. Suaranya berdengar. Pak, kalau ini banyak sekali pertanyaan mengenai protokol pencegahan COVID-19 di sektor konstruksi. Kalau di proyek itu standarnya itu seperti apa sih Pak yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR? Apakah ada standar jenis proyeknya, apa jenis nilai kontraknya, atau jenis waktunya, atau jenis proyek
kondisi proyeknya, nah itu apa jumlah pekerjanya, itu protokolnya seperti apa Pak? Ini menjawab beberapa pertanyaan yang bertanya tentang COVID-19 di sektor konstruksi Pak. Silakan Pak. Baik Pak Denny, baik. Pertanyaan sangat bagus sekali dan itu memang kita harus tahu juga, harus paham juga. PUPR sendiri juga mengeluarkan protokol. Tentunya kita harus ikuti, ya, karena namanya pandemik ini tidak peduli proyeknya kecil, proyeknya besar atau mega project, ya. Kalau ada potensi bahaya itu, ya, tentunya semua harus dikendalikan. Semua harus dikendalikan. Apakah caranya dengan melakukan penghentian proyek sementara, ya, ataukah melakukan pengendalian dengan cara melakukan pencegahan dengan cara penyemprotan, pemakaian masker, dan sebagainya. Nah, itu harus tersosialisasi sampai ke pekerja kita yang paling bawah. Pekerja konstruksi mulai dari pimpinan sampai level yang paling bawah. Kalau para pekerja kita yang level paling bawah, misalnya pekerja kasar atau unskill itu kalau suruh baca protokol nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Maka tugas kita sebagai manajer proyek, pengelola proyek, itu bisa harus menerjemahkan protokol tadi menjadi sasaran-sasaran yang dengan bahasa, katakanlah bahasa lapangan, gitu ya, dan harus diimplementasikan dan harus selalu ada pengawasan. Memang ini menjadi polemik kita, ya. Sementara para pekerja itu adalah pekerja harian yang setiap hari harus kerja dan dapat penghasilan. Kalau di-off-kan semua, ya tentunya tuntutan perut, ya tuntutan keluarga ini bisa nggak tercukupi. Oleh sebab itulah dengan protokol COVID-19 ini hampir seluruh instansi ya itu segera menyesuaikan. Kita tidak tahu ya sampai kapan. Ya, mudah-mudahan harapan saya segera kuman COVID-19 ini hijrah dari muka bumi ini. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Kusumo. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Dodi Ari Suryanto. Ini menarik juga. Ini bagaimana cara mengkonversi risiko potensi kecelakaan atau bahaya menjadi biaya yang akan dikeluarkan jika kontraktor tidak menyediakan APD atau APK untuk meminimalisir risikonya, apakah ada standarnya? Jadi maksudnya ini mungkin gini Pak, konversi antara tingkatan risiko dengan jumlah APD yang digunakan. Nah itu mungkin Pak. Silakan Pak. Baik Pak Denny. Tentunya untuk mengetahui ya menilai suatu risiko, apalagi diawali dengan tahapan awal itu adalah identifikasi, ya. Di situ baru bisa dilakukan penilaian risikonya. Dari hasil penilaian risiko akan didapatkan level risiko. Nah, sesuai dengan aturan yang ada, Permen 21 dari PUPR tahun 2019, level risiko itu ya ada risiko rendah, risiko sedang, dengan risiko tingginya. Ya, dengan skala mulai dari 1 sampai 25. Ya, itu nanti ada teknisnya sendiri. Tentunya kalau punya adik K3 sudah tahu lah itu ya. Akhirnya di situ setelah mendapatkan level risiko, baru kita tentukan sistem pengendaliannya. Nah, dari pengendalian itulah muncul yang namanya program dan sasaran. Dari program dan sasaran, ya, baru kita hitung biayanya, ya, sesuai atau bisa atau mungkin sebagai rujukan adalah SE nomor 11 tahun 2019 dari Kementerian PUPR tentang biaya K3. Ya, di sana ada contoh-contohnya bagaimana menghitung biaya K3 untuk
proyek gedung, proyek jalan, proyek irigasi, proyek jembatan, dan sebagainya. Intinya apa? Intinya biaya K3 itu memang ada dasarnya dalam menghitung, yaitu adanya sasaran, ada program dan sasarannya. Tidak boleh biaya K3 itu ditaksir seperti dulu. 1% aja lah dari nilai proyek, tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Apabila di dalam suatu penawaran, ya, untuk aturan sekarang, biaya K3 itu muncul dalam rekapitulasi biaya pada butir yang kedua. Karena sistem penetapan pemenang lelang atau tender itu adalah penawaran terendah, mungkin ada strategi, wah kalau gitu biaya K3-nya saya rendahkan saja. Mungkin begitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Hati-hati apabila di dalam RKK-nya nanti perlu ada pengendalian yang membutuhkan biaya sangat besar, pelatihan sangat besar, material yang sangat besar, melibatkan pihak-pihak yang sangat banyak. Itu semua biaya harus diadakan sendiri akhirnya. Nah, itulah tentunya harapan saya, karena ini pendengarnya, pemirsanya juga banyak dari praktisi, ya, dari perusahaan-perusahaan juga, ya, dari para penyedia jasa. Nah, ini harus berpikir betul bagaimana melakukan pengendalian yang implementasinya terhadap biaya. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang teman-teman semua, kalau teman-teman semua pengen membuat anggaran biaya, itu ada regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PU melalui Surat Edaran Menteri PU nomor berapa tadi Pak? Surat edarannya SI-nya nomor 11. Nomor 11 tahun. SI-nya nomor 11 tahun 2016. Nah itu ya teman-teman semua ya. Oke, ini saya informasikan juga kalau teman-teman semua pengen detail terkait dengan standar dari K3 konstruksi, jadi A2K4 sudah meluncurkan buku ya peraturan perundangan dan pengetahuan dasar keselamatan konstruksi. Jadi sekarang udah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Teman-teman bisa pesan bukunya melalui Aulia 0859 2104 8281 atau langsung ke Bitly-nya untuk order. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Kusumo. Ini saya buka untuk Baik, Pak Beldi Ariona Tombek. Oke. Silakan Pak Beldi. Pak Beldi. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak Beldi. Pak Kusumo, terima kasih. Materinya sangat bagus ya, Pak Denny juga dalam. Terima kasih, Pak Beldi ya. Pertanyaan saya terkait dengan beberapa hal tadi, termasuk juga materi sesi 1. Oh ya, Bapak ngikutin ya? Ya, saya ikut, Pak. Mengenai aturan terutama undang-undang yang mengatur tentang K3 di Indonesia. Betul. Nah, kalau tidak salah ada berapa undang-undang? Ada 3 Wah, ya. sangat banyak, Pak. 2007. Bukunya 1000 halaman, Pak. Undang-undang nomor 170 ya, Undang-undang 2017 dan Undang-undang nomor 17 2003 dan seterusnya. Kemudian implementasi dalam bentuk turunannya ya, Pak. Nah, pertanyaan saya pertama adalah apakah tidak ada tumpang tindih dengan aturan-aturan ini di lapangan? Pertama. Kedua, apakah menurut Bapak bisakah undang-undang ini disinkronisasi menjadi satu undang-undang atau aturan? Kalau bisa, sejauh ini langkah apa yang dilakukan oleh organisasi ini? Ya, terima kasih Pak, sukses selalu dan sehat walafiat. Terima kasih Pak Beldi. Ada di mana nih Bapak? Lokasi? Dari Kota Tomon, saya dosen di Politeknik Negeri Manado. Oh iya, selamat Pak buat Politeknik Manadonya. Ya, makasih. Baik Pak Beldi. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama adalah tentang tumpang tindihnya peraturan. Ya, betul ya Pak ya. Yang kedua tentang sinkronisasi. Ya. Nah, kalau mau di tumpang tindih, ya, memang itu tentunya menjadi perhatian kita semuanya. Kalau toh mau disatukan itu,
ya itu biasanya menurut pendapat saya Pak ya, itu nanti sifatnya umum. Nah, kalau sifatnya umum itu operasionalnya itu yang harus kita terjemahkan. Biasanya yang sifatnya umum itu adalah undang-undang, operasionalnya adalah di peraturan pemerintah. Sedangkan operasionalnya itu ada di kementerian terkait. Ya. Nah, oleh sebab itu karena pekerjaan konstruksi yang sangat kompleksitasnya tinggi, Pak ya, di mana di sana ada aktivitas dan mobilisasi yang sangat tinggi, pekerjaan yang silih berganti, ya, mobilisasi sumber daya yang sangat tinggi, itu masing-masing ada aturannya sendiri. Contohnya Bapak ya, Bapak Beldi tadi di proyek menggunakan alat berat. Alat berat sendiri itu sudah ada aturannya, yaitu di aturan pesawat angkat-angkut. Nah, pesawat angkat-angkut di dalamnya itu ada bulldozer, ekskavator, wheel loader, scraper, motor grader, dan sebagainya tadi, ya tidak akan bisa jalan sendiri, Pak, tanpa ada operator. Ya, nah mungkin yang ditanyakan Pak Berdi ini tadi, mungkin ya udahlah buat aja undang-undang atau peraturan yang terkait, ya itu pesawat angkat-angkut satukan dengan operator. Karena sekarang ini ada permennya operator sendiri, yaitu di permen dari Kementerian Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2010, di mana di sana diatur kewenangannya masing-masing operator, ada operator tingkat 1, operator tingkat 2, operator tingkat 3. Dan rata-rata, bukan rata-rata, mohon maaf ya, beberapa proyek ya yang saya lakukan audit, ya setelah saya tanyakan, ya karena mereka menugaskan operator, saya tanya apa aturan perundang-undangan yang digunakan dalam menugaskan operator ini. Ya banyak nggak tahu ternyata. Ya Pak, pokoknya kalau saya lihat udah kelihatannya pinter ya kita tugaskan aja. Nah itulah Pak. Itu yang nggak tahu bahwa semuanya itu sudah diatur. Ya, ini tentunya menjadi pekerjaan yang cukup berat kalau mau menyatukan karena aturannya sangat banyak. Ya, aturannya sangat banyak memang. Kalau memang yang sekiranya ada yang tumpang tindih, saya sendiri juga setuju Pak. Karena ya masing-masing instansi itu kadang-kadang juga punya aturan masing-masing. K3 itu ada K3 di konstruksi. K3 juga ada K3 di pertambangan. K3 juga ada di energi. Ya, banyak sekali Pak. Nah, mestinya memang wujud ya dalam satu undang-undang tentang keselamatan kerja tadi. Demikian Pak Denny, mudah-mudahan bisa terpenuhi jawaban yang diharapkan. Ya, selamat buat Pak Bedi. Oke, pertanyaan berikutnya gini Pak. Halo? Ya, siap. Ya. Oke, ini ada calon, ya ini mau ikut tes nih Pak ke BUMN, tapi temennya ini buta parsial. Nah, ya? Buta kurang parsial. Dengar apa Pak? Buta parsial, oke. Ya, dari Pak Afif Rizno Prayogo. Ini kalau masuk BUMN itu untuk di BUMN konstruksi yang karya-karya itu, apakah ada persyaratan buta warna parsial itu masih boleh atau enggak Pak? Nah, itu menarik juga sih Pak. Silakan Pak. Saya punya kapasitas sebagai HRD-nya BUMN nggak nih? Pengalaman jadi Bapak gini, aja. Iya, jadi gini. Jadi sebetulnya semua pekerjaan ya di dalam meng-hire tenaga kerja ya itu dasarnya adalah kompetensi ya. Kalau toh memang kompetensinya pada pekerjaan tersebut tidak mempersyaratkan orang buta parsial, nggak masalah. Contohnya ditempatkan
di bidang perhitungan anggaran, ya, misalnya yang tidak membutuhkan kecermatan di dalam penglihatan, toh nggak masalah kan sebetulnya. Contohnya, mohon maaf nih para pendengar semuanya, ya, dan pemirsa. Misalnya ada yang dianggap kurang sempurna, ya. Kalau menurut kita, misal semuanya adalah kalau kakinya 2 itu sempurna, itu ya. Apakah bisa orang yang kakinya 1, mohon maaf nih semuanya, ini bekerja di konstruksi? Tergantung kompetensinya. Kalau yang alhamdulillah punya kaki 1 tapi pinter AutoCAD, pinter menghitung biaya, ya bisa aja kerja di kantor, bisa mendesain, tidak perlu menggunakan kakinya harus 2. Itulah penjelasannya Pak Denny. Jadi ujungnya adalah kompetensi. Dan itu pun sudah diwadahi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di sana dikatakan setiap pekerja konstruksi wajib memiliki kompetensi kerja. Nah, itulah jawabannya. Oke. Ya. Pak Kusumo, ini Pak Lazuardi pengen menambahkan, ini kebetulan beliau sudah selesai meetingnya tadi. Oh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Lazuardi. Ya. Ya, silakan Pak. Ini saya sudah buka. Ya. Wah, udah ganti kaos, Bapak. Saya udah. tambahkan saja terkait pertanyaan dari dosen Politeknik Manado tadi ya Pak Kus ya. Ya. Terkait dengan perundangan. Jadi pada dasarnya Undang-Undang 170, Undang-Undang 2 tahun 2017 ataupun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak ada ketiga undang-undang itu yang bertentangan. Justru payung hukum dari semua Undang-Undang K3 adalah di 170. Namun kembali ditekankan untuk di sektor kementerian dan lembaga, di sektor konstruksi itu, di mana tadi sudah saya jelaskan, di dalam penerapan konstruksi ada memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Artinya bahwa di Undang-Undang 217 sebenarnya bukan Undang-Undang K3, tapi adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang di dalamnya mengatur bagaimana penerapan keselamatan konstruksi. Jadi dia bukan khusus Undang-Undang K3. Kalau bicara Undang-Undang 170 itulah payung hukum kita bicara K3. Ya. Sedangkan Undang-Undang 2 tahun 2017 dia lebih bagaimana pengaturan terkait teknis di dalam keselamatan konstruksi, di mana harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Sedangkan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 86 mengatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Artinya Undang-Undang 170 bicara tentang K3 secara umum, bagaimana penerapan sistem manajemennya, maka Undang-Undang 13 tahun 2003 menekankan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Nah, wajibnya seperti apa diatur di PP 50 tahun 2012 tentang bagaimana penerapan sistem manajemen K3. Jadi, penanya tadi tentang peraturan yang tumpang tindih, tidak ada aturan ketiga undang-undang itu yang tumpang tindih. Yang ada hanyalah bahwa Undang-Undang 2 tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan di sektor konstruksi, namun ada pasal yang mengatur tentang penerapannya di konstruksi seperti apa, bahwa diaturlah di situ penerapan terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Demikian Pak Denny, supaya para dosen nanti juga bisa menerangkan kepada para mahasiswa bahwa tidak ada ketiga undang-undang itu yang sedikit pun tumpang tindih, tidak ada. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kus, sukses. Terima kasih Pak. Oke, kita buka pertanyaan berikutnya, Pak Kusumo. Dari Pak Nasirman. Nah, dari tadi Pak Nasirman belum bisa masuk ya. Pak Nasirman, silakan Pak Nasirman. Pak Nasirman. Pak Nasirman. Jadi kalau teman-teman mau ngomong langsung sama pembicara kita,
gunakan raise hand ya, gunakan raise hand-nya supaya bisa langsung ngomong ya. Oke, Pak Nasirman belum bisa masuk, saya lanjut ke Pak Diki Maulana Yusuf. Ya. Pak Diki? Pak Diki? Pak Diki? Pak Diki? Halo? Pak Diki? Ya, mungkin yang lain, Pak. Oke, yang lain. Ya. Langsung Pak... Tadi. Oh, Pak Puji. Oke, Pak Puji ya. Wah, ini sohib kita ini. Ketua LSP K3 Konstruksi. Oke, silakan Pak Puji. Pak Puji. Ya, tadi yang disampaikan Pak Las tadi sangat baik sekali Pak Denny ya. Tadi mungkin yang dimaksud dengan pengajar dari Politeknik Manado tadi itu peraturan, bukan undang-undang kali ya. Yang ada beberapa yang memang tumpang tindih tadi. Ya. Jadi kalau undang-undangnya tidak ada yang tumpang tindih. Memang peraturan operasionalnya itulah yang memang banyak yang tumpang tindih itu ya tergantung dari instansi terkait tadi. Bisa nggak kompromi supaya disatukan tadi itu. Pak Puji, halo? Bisa. Langsung ke Pak Hermawan aja. Oh gitu ya. Pak Hermawan. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pak, terima kasih Pak. Saya dari Semarang Pak, dari Unika Jakarta. Wah. Oh iya. Silakan Pak. Pak, saya ingin tanya. Yang pertama itu kaitan K3 itu kan memang secara prinsip untuk proyek yang sedang berjalan saat ini kan memang kami lakukan Pak ya. Tapi sebetulnya Pak, idealnya seminggu berapa kali itu Pak? Idealnya seminggu Pak. Satu itu Pak ya. Apa tadi Pak? Idealnya berapa kali Pak? Seminggu Pak. Apa itu? Tadi kurang jelas. Untuk apa namanya safety morning atau meeting, itu idealnya berapa kali dalam satu minggu Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan ya Pak, kalaupun satu kali satu minggu itu apakah cukup di pagi hari ataukah ketika mau menjelang lembur itu perlu dilakukan lagi Pak? Artinya toolbox meeting ataupun namanya begitu ya Pak. Nah, lalu yang ketiga Pak, saya pernah survei nih Pak. Kadang beberapa proyek ya Pak itu kan boleh dibilang enggan untuk ataupun maksudnya mengalokasikan K3 ini secara khusus memang mungkin jarang ya Pak, karena kalau tidak salah tapi mohon direvisi Pak, kan memang ada slotnya bahwa untuk K3 itu hampir 2-3% ya Pak, kalau tidak salah ya Pak, saya mohon direvisi. Nah lalu apakah memang sedemikian besar Pak slot untuk K3 ini Pak? Terima kasih Pak Muhammad Denny dan Pak Kusuma Derajat untuk waktu yang sudah beri buat saya untuk bertanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Ya. Halo Pak Herman, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya. Masih ada Bandung Presto-nya itu? Ya, Pak Herman, ya ada 3 pertanyaan tentang kegiatan safety morning, toolbox meeting, safety induction dan sebagainya. Ya. Jadi untuk melakukan safety induction itu wajib diberlakukan untuk tamu yang ada di proyek, ya. Tamu yang hadir di proyek sebelum masuk ke proyek dan melakukan tinjauan di lokasi proyek itu wajib dilakukan safety induction. Saat melakukan safety induction itu perlu disampaikan pertama adalah potensi bahaya dan pengendaliannya yang ada di proyek itu apa saja. Ya. Yang kedua adalah wajib menggunakan APD yang ditetapkan. Yang ketiga disampaikan ada dan tidak adanya drill atau latihan tanggap darurat atau safety evakuasi, ya pelatihan evakuasi karena adanya tanggap darurat. Itu adalah untuk safety induction bagi tamu. Yang kedua adalah wajib disampaikan pada pekerja baru kita. Setiap pekerja baru yang masuk ke dalam proyek wajib diberikan safety induction. Seperti tadi. Ya. Yang ketiga adalah
diberikan kepada pekerja kita yang sudah cukup lama meninggalkan proyek dan kembali lagi. Kira-kira sekitar 6 bulan, kembali lagi. Itu perlu safety induction. Ya, jadi setiap kali ada kondisi yang tadi, Pak. Dan itu harus ada formulirnya atau formatnya yang diisi, ya, baik yang memberikan safety induction maupun yang diberikan safety induction. Itu nanti menjadi rekapan laporan. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan tentang TBM atau istilah itu biasa dilakukan di lapangan, toolbox meeting. Toolbox meeting itu wajib ya dilakukan untuk setiap kali ada pekerjaan dengan potensi bahaya yang tinggi. Ya, apa pagi, apa siang, apa sore. Kalau toh terganti, kalau toh ada pergantian shift, ya pagi hari ke siang hari ganti orangnya, ya wajib TBM lagi, Pak. Ganti malam hari ya wajib TBM lagi. Karena itu salah satu pencegahan dan pengendaliannya daripada potensi bahaya. Karena apa? Terjadi kecelakaan kerja, yang tanggung jawab adalah pengurus. Kalau kita sudah lakukan TBM, kita ada bukti-buktinya. Melakukan sosialisasi, menjelaskan sasaran dan programnya. Itu Pak ya. Yang ya masih bisa menjawab yang kedua, ketiga nih Pak? Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari Ibu Sirli Lumeno. Ini ada 2 pertanyaan belum terjawab gimana? Ya, nanti Pak, biar saya yang atur. Oh, nanti. Oh ya. Karena saya hostnya Pak. Oh ya, siap. Dari ya, Pak Denny. Ibu Sirli Lumeno, ya, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Mohon petunjuk terkait dengan pekerjaan konstruksi misalnya jalan. Kebanyakan penempatan material cukup mengganggu pengguna jalan di mana sedang berlangsung proses konstruksi. Bagaimana dengan penerapan SMKK terkait dengan keberlanjutan? Ini karena ini mengganggu sekali untuk pengguna jalan. Nah, silakan nih Pak, ini sama-sama dosen nih Pak. Iya. Tadi Ibu siapa? Sirli Lumeno. Ibu Shirley ya. Baik, Ibu Shirley ya, mudah-mudahan sehat selalu Ibu dan bisa memberikan materi pada mahasiswanya dengan baik. Baik, Bu Shirley ya, terkait dengan potensi bahaya yang ada di proyek jalan, terutama pada penempatan material bahkan peralatan. Nah, itulah yang harus kita identifikasi, Bu. Kita lakukan identifikasi, kita lakukan analisis, dan kita lakukan pengendalian risikonya. Nah, masalahnya itu paham nggak para perusahaan kita ini, para penyedia jasa kita ini dalam menyusun iredisi bahkan CSA-nya ya untuk bisa membuat program dan sasaran dalam mencapai zero accident. Nah, kalau toh itu memang betul-betul membahayakan, apalagi membahayakan terhadap lingkungan juga, ya kan? Jalannya sudah sempit, dikasih tumpukan pasir, batu-batu kali, ya kan? Sehingga motor yang lewat juga susah, apalagi mobil, apalagi yang lain. Nah, itu artinya tidak melakukan pengendalian, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Aturan sekarang itu wajib perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib membuat yang namanya RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Ya, tentunya tidak bisa diberikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Ya, sebaiknya kalau ada bimbingan teknis yang dibuat oleh PUPR mungkin bisa diikuti atau perlu ada pelatihan-pelatihan khusus ya. Mudah-mudahan A2K4 nanti melalui OL ini ya, webinar ini bisa pembahasan yang kekhususan ya. Ada inspeksi, ada RKK, ada investigasi dan sebagainya. Ya, oke. Gitu ya. Pak Sudah ya. Aduh, masih ada. Baik, Pak Des. Bentar. Nah, jadi ini banyak Pak dikecilin.
Oke, jadi banyak komplainan juga nih barusan di WA saya. Itu tadi saya nge-share, bentar. Jadi ada saya nge-share nomor telepon dari para DPW, Dewan Pengurus Wilayah kita di Doka 4 DPW, itu nomor-nomor telepon saya share dari Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia, untuk teman-teman di sini bisa mengambil e-sertifikat elektronik dan modul pelatihan. Namun, sertifikat elektronik dan modul pelatihan nanti kita koordinasikan lagi setelah webinar ini. Jadi teman-teman yang masih stay tune di sini, jangan langsung ini gimana, sabar aja ya. Nah, sabar aja, kita juga belum selesai ya, belum juga 1 hari 2 hari ya, sabar ini juga aja. Perdana. Ya, sabar Program aja. ini 1 minggu Pak Denny, sampai tanggal 29. Ya. Iya. Oke, kita buka lagi pertanyaan. Nah, ini juga bagus sekali ini Pak pertanyaannya. Mengenai teknis banget nih. Saya ingin bertanya dari Pak Teddy Rendra, saya ingin bertanya mengenai keselamatan di sekitar area konstruksi, mengingat ada pembangunan gedung di area yang padat penduduk. Apakah ada peraturan khusus dan standar terhadap proyek yang di pemukiman padat penduduk? Satu. Yang kedua, tadi dari pertanyaan berikutnya juga, kalau pasang tiang pancang, nih bahasanya pasak bumi ya. Yang panjang itu emang ada aturannya Pak, berapa meter dari area perumahan yang menggunakan yang sistem pancangnya pukul gitu Pak. Ya, silakan Pak. Jadi ada 2 pertanyaan ini, Pak ya. 2 pertanyaan dari Pak Teddy semua ya? Bukan, satunya lagi dari teman kita yang lain. Nah. Baik, Pak Teddy ya. Terkait dengan aturan tentang proyek yang ada di daerah padat penduduk. Ya, tentunya tadi sudah dikatakan, sudah sampaikan juga, baik Pak Laswardi maupun saya. Ya, aturan K3 itu luar biasa sangat banyaknya dan sudah mencakup ya semuanya itu. Ya, terkait proyek ada di lokasi padat penduduk. Itu banyak sekali aturan-aturannya Pak. Ya, pertama adalah kalau kita lihat tujuan tadi, keselamatan itu buat untuk pekerjanya di dalam proyek sendiri dan orang lain sekitar proyek. Artinya harus ikuti. Nah, di dalam kepadatan penduduk tadi itu, saat proyek dilaksanakan, contohnya misalnya, ini saya kaitkan juga dengan yang tanya tiang pancang nih. Ya, tidak boleh seakar PDW atau seenak sendiri memancang sehingga kebisingannya, getarannya, mungkin debunya sampai kemana-mana. Ya, nggak boleh. Aturannya di mana? Aturannya, mohon maaf nanti kalau salah saya dikoreksi, itu ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permen nomor 5 tahun 2015 kalau nggak salah. 18. Mohon maaf saya agak lupa. 2015. Yang kaitannya ada tentang K3 di lingkungan kerja. Ya, itu membahayakan semua. Ya, apalagi alat beratnya, ya, seenaknya sendiri bawa material, ya, terus bawa tanah, ya, keluar masuk proyek, terus pencemaran, itu nggak boleh, karena ada aturan-aturannya. Bahkan limbah proyek pun, apalagi yang terkait dengan B3, bahan berbahaya dan beracun, dibuang ya sembarangan. Itu juga ada aturan-aturannya. Jadi Pak, karena proyek konstruksi ini sekarang pengamannya juga masyarakat, sosial, itu bisa diberitahukan ya, dengan baik-baik kepada pimpinan proyeknya. Kalau itu juga sangat membahayakan dan penyedia jasanya juga tidak peduli, ya menurut saya silakan disampaikan melalui jalur hukum yang ada di Indonesia. Jadi kaitannya juga dengan pemancangan, jaraknya berapa, itu harus diukur, ya. Getarannya itu berapa yang berisiko terhadap rumah-rumah, ya, termasuk orang lain di sekitar proyek itu. Ya, jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Karena ada aturannya semua di permen yang tadi itu. Ya, demikian Pak. Satu lagi Pak pertanyaan Pak. Ya.
Dari Pak Diki Maulana. Diki ya. Diki Maulana. Silakan Pak Diki Maulana. Diki Maulana Yusuf. Oke. Nggak bisa. Oke. Ke Pak Ito. Kita sampai jam berapa, Pak? Sebentar lagi, Pak. 5 menit lagi. Oh, gitu. Pak Ito Haringurti. Pak Ito, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Kusumo. Ya, Waalaikumsalam, Pak Ito. Ya, Pak Denny, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ini karena ada beberapa, kebetulan saya di PT Yodiakarya, Pak, konsultan manajemen konstruksi. Baik, ya. Ya, memang di beberapa proyek yang seharusnya ada beberapa tahapan untuk pelaksanaan IMB, Pak, yaitu sebelumnya itu ada AMDAL ya, Pak. Iya. Nah, AMDAL ini kan apakah di dalamnya itu bisa dimasukkan poin-poin kayak analisis risiko bencana, Pak. Jadi sebelum itu AMDAL kan ada semacam laporan analisisnya. Jadi kalau memang nanti ada bencana seperti apa penanggulangannya itu, apakah harus bisa dimasukkan ke dalam poin-poin penilaian sebelum SPMK itu diterbitkan gitu loh, Pak, bagi calon pemenang konstruksi. Demikian dulu Pak Kusumo, terima kasih. Baik Pak Ito, terima kasih perhatiannya dan mengikuti sampai menjelang waktu berakhir. Pak Ito sepertinya ada di perencanaan ya, konsultan ya, Yodiakarya ada atau mungkin di pengawasan satu proyek. Baik, jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa penyedia jasa baik perencana, perancang ya maupun pelaksana itu wajib sekarang ini untuk menyusun suatu RKK pada kegiatan pekerjaannya. Ya, tentunya proyek-proyek yang sifatnya berdampak pada lingkungan yang besar itu umumnya dipersyaratkan AMDAL. Ya, nah saat Pak Ito tadi melakukan perencanaan, ya dalam menganalisis satu AMDAL misalnya perlu ada survei. Nah, Bapak sebagai perencana saat ikut tender, ya di saat survei-survei tadi itu perlu ada atau pekerjaan-pekerjaan yang diidentifikasi ada potensi bahaya dan risikonya. Maka wajib membuat RKK dalam pekerjaan survei tadi. Disitulah nanti dianalisis, ya, terus dikeluarkan, didapatkan pengendalian dan sasaran program dan sasarannya. Disitulah biaya K3 bisa dimunculkan sesuai dengan potensi bahaya. Sedangkan yang terkait dengan analisa dampak lingkungannya, AMDAL, yang terkait dengan proyek yang sangat besar itu tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana kaitannya dengan desain suatu proyek. Itu tentunya ada pembiayaan yang dihitung terkait dengan kebutuhan desain tadi. Itulah yang harus diwaspadai dan di dalam di dalam Permen ya nomor 7 ya tahun 2019 Permennya PUPR ya di sana biaya K3 itu harus sudah ada di saat melakukan penawaran ya. Nah, di dalam rekapitulasi biasanya ada di butir nomor 2 ya biaya K3. Tidak boleh ditaksir seperti tadi yang ditanyakan ya. Sekarang ini biaya K3 tidak boleh ditaksir. Sekali lagi, biaya K3 muncul karena ada program dan sasaran. Program dan sasaran muncul karena ada pengendalian potensi bahaya. Nah, potensi pengendalian bahaya itu tidak boleh ngawur juga, karena ada analisisnya. Itulah Pak Denny ya, dan Pak Ito ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, teman-teman semua,
untuk detail materi hari ini sebenarnya sudah kita menjadi buku bagi teman-teman semua yang ingin memiliki bukunya. Ini dia bukunya. Untuk peraturan perundangan dan pengetahuan dasar konstruksi. Nomor teleponnya bisa langsung ke 0859 210 8281 atau ke bit di order buku A2K4. Harganya 149.000 dengan jumlah 350 halaman format A5. Buku ini sebagian besar dari keuntungannya akan disumbangkan untuk korban COVID-19. Nah, untuk videonya teman-teman bisa nanti lihat videonya rekamannya di YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Silakan search Kak Cik Deni, nanti saya akan share di sana. Nah, untuk sertifikat elektronik modul pelatihan, insya Allah nanti ke depannya, ya mungkin 2 atau 3 hari nanti, kita akan share ke masing-masing DPW. Ini ada DPW untuk masing-masing. Kalau belum ada di layar handphone Bapak Ibu DPW di daerahnya, bisa langsung ke DPP DKI Jakarta, bisa ke Ibu Titi atau ke Pak Mahdi. Oke. Nah, untuk kontak lebih lanjut bisa ke www.a2k4/ina.net. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum materi hari ini berakhir, teman-teman saya meminta bantuannya untuk teman-teman mengisi polling yang sudah kita share supaya kami bisa dapat masukan untuk kedepannya webinar nanti seperti apa. Silakan teman-teman semua mengisi formulir online yang sudah kita share. Pak Denny, halo? Ya. Pak Denny. Pak Denny bisa mendengar? Bisa, Pak. Ya, baik para peserta ya yang sudah memperhatikan, mendengar dalam pelatihan pengabdian masyarakat ini, saya sebagai instruktur tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas partisipasinya. Kita tidak berhenti sampai saat ini aja. Kita masih banyak program-program yang ke depan yang lainnya. Ya, sebentar gitu, Pak. Jadi, ya. Pak Kusumo. Ya. Mungkin Pak Kusumo sambil menunggu polling dari teman-teman masuk, mungkin Pak Kusumo bisa cerita Pak tentang kita dari Asosiasi Ahli Ketiga Konstruksi ini punya LSP yang bisa untuk mensertifikasi teman-teman yang ingin bekerja di sektor konstruksi. Ya, mungkin Bapak bisa cerita Pak, Bapak sebagai apa di sana, supaya Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir hari ini tahu Pak. Silakan Pak. Baik, Mbak Denny, terima kasih waktunya ya. Ya, pertama ya kita ucapkan syukur alhamdulillah ya. A2K4 Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi. Ya, saya sebagai sekjennya dibantu oleh rekan-rekan yang tergabung di DPW ya, baik DPP dan DPW seluruh Indonesia ini ya, yang cukup banyak ya anggotanya. Alhamdulillah kita sudah punya yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi dan terlisensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, alhamdulillah LSP kita ini sudah berdiri sejak tahun 2016 ya, dan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Ternyata di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa setiap pekerja konstruksi wajib mempunyai kompetensi kerja. Kompetensi kerja dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Alhamdulillah kita asosiasi yang mengkhususkan diri tentang keselamatan kesehatan kerja konstruksi ini sudah punya LSP dengan skema pertama adalah skema supervisor, ahli muda, ketika konstruksi, ahli madya dan ahli utama, dan sekarang yang sedang diproses adalah petugas K3 sesuai dengan Permen 21 PUPR tahun 2019. Ya, mudah-mudahan mohon doanya untuk bisa lancar, dan saya sendiri sebagai manajer sertifikasi di LSP, sehingga ya saya punya tanggung jawab memberikan tanda tangan di sertifikasinya Bapak Ibu semuanya yang melakukan uji kompetensi
melalui LSP K3 Konstruksi, di mana di sana ketuanya adalah Insinyur Puji Lukito Hadi, yang tadi sempat beliau muncul sebentar tapi nggak ada lagi. Baik, itu kira-kira ya silakan. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih Pak, bagaimana cara untuk mengikuti training yang tersertifikasi BNSP dari A2K4 Pak. Nah, itu gimana Pak caranya? Kan sekarang ini lebih banyak ditutup semua nih pelatihan-pelatihan karena ada COVID-19 ini. Nah, ini prosesnya gimana nih Pak untuk training sertifikasi BNSP dari LSP K3 Konstruksi milik Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia? Silakan Pak. Baik Pak Denny, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya memang mewakili semua dari pertanyaan para peserta. Ya, untuk urusan training itu sebetulnya bukan wilayahnya LSP. Ya, jadi pelatihan-pelatihan itu adalah adanya di divisi pelatihan dari Asosiasi A2K4 Indonesia. Jadi pelatihannya nanti di divisi pelatihan A2K4 Indonesia. Nah, setelah ikut pelatihan itu sudah merasa diri kompeten, baru nanti mendaftarkan diri untuk uji kompetensi di LSP. Nah, menyikapi kondisi yang seperti ini sekarang ini, kita harus ada di rumah masing-masing. Kami ya dari para pengurus A2K4 sedang mengupayakan untuk ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti online seperti ini, tentunya tetap menjaga kualitas daripada para pesertanya. Kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau toh nanti memang harus ada pelatihan demonstrasi, ya diharapkan para pesertanya nanti mempunyai alat demonstrasinya masing-masing yang bisa menggambarkan di proyek paling tidak ya, karena itu pun nanti akan diuji oleh LSP. Apa sih yang diuji oleh LSP tentang kompetensi? Ada 3 variabel Pak. Ya, pertama adalah knowledge-nya. Pengetahuannya ini harus betul-betul dikuasai. Kalau memang mau ahli muda, ya pengetahuan ahli muda yang ada sekitar 16 modul ya harus dikuasai, ya itu ya. Terus kaitannya dengan variabel yang kedua yaitu tentang keterampilan, ya keterampilan, ya itu harus dikuasai, ya kalau toh harus didemonstrasikan bagaimana menggunakan APD, ya menggunakan helm, menggunakan body harness, menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, ya. Nah, bagaimana kira-kira bisa disikapi itu semua yang sekarang ini sedang kita pikirkan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang dinilai adalah attitude, sikap profesi. Nah, 3 elemen itulah yang diukur dan diberikan di dalam pelatihan-pelatihan K3 yang dilakukan oleh A2K4, sehingga sertifikasinya oleh LSP itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kami tidak bisa, mohon maaf Bapak Ibu semua pendengar, kalau Bapak Ibu tiba-tiba minta sertifikat, itu kita tidak pernah bisa melayani. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP, kita bisa pertanggungjawabkan karena ikut pelatihannya dan ikut uji kompetensi dengan dinyatakan kompeten oleh para asesor kompetensinya. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Kusumo atas perkenalan dari LSP-nya. Ya. Sudah masuk berapa yang memberikan respon untuk kayaknya sudah berdengung Pak. Oh. Kayaknya sudah masuk semua. Ya baik. Karena tidak ada naik lagi ini presentasinya, saya akhiri pollingnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih Pak Kusumo, terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semua, para praktisi, para dosen yang sudah hadir hari ini. Kami sangat berbahagia sekali. Hari ini kita lakukan 2 kali webinar untuk
di Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia. Nah, nanti lusa dan hari-hari berikutnya, A2K4 itu akan mengadakan webinar untuk di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang belum sempat ikut yang hari ini, teman-teman bisa ikut lagi ya, dan gratis untuk di wilayahnya masing-masing ya. Tadi saya sudah share, saya share ulang, jadi teman-teman bisa tanya ke nama-nama yang ada di sini, ya kapan untuk pelatihan di daerahnya. Kalau emang nggak ada di daerahnya, tanya langsung ke DKI-nya, karena beberapa orang yang belum aktif di webinar. Oke, itu aja dari saya host, saya Denny, mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat Bapak Kusumo, buat A2K4, semoga A2K4 selalu jaya, dan terima kasih Pak Denny. Dan menjadi organisasi yang kebermanfaatan buat kita semua. Terima kasih buat semuanya. Tetap di rumah saja, stay at home, tetap kembangkan terus skill-nya dengan webinar-webinar gratis yang banyak sekali sudah beredar saat ini. Oke, itu dari saya, jaga keselamatan, kesehatan, dan terus maju, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.